Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Anggraini dari NIM 20104110099 ingin menjelaskan tentang epilog 1. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap hukumnya baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim dan yang tidak ia sukai, dia akan merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia berkata dalam lisan dan hatinya, "Aku ridho ya Allah." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Yang ketiga, karena Allah lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan oleh manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, udara, air, binatang ternak, dan yang lainnya. Yang terakhir, karena Allah lah yang memuliakan manusia dengan berbagai kemampuan di daratan dan lautan. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala diantaranya yang pertama, menaati segala perintahnya. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, tawaduk untuk Allah. Yang terakhir, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak kepada sama manusia. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yang mana dalam menjalankan kehidupannya ia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Manusia yang satu dengan manusia yang lain seharusnya bisa saling berkontribusi agar menciptakan suatu kehidupan yang rukun dan harmonis. Dalam kehidupannya antara manusia pasti akan saling berkesinambungan dan berhubungan. Karena pada kenyataannya manusia dikelilingi oleh manusia lain. Seorang manusia harus berbuat baik kepada orang lain, agar manusia yang lain pun dapat memberikan timbal balik yang baik juga. Agar timbal balik yang kita terima itu baik, tentunya kita harus mempunyai dan menjaga akhlak mulia kepada sama manusia. Beberapa bentuk akhlak yang baik kepada sama manusia diantaranya adalah yang pertama, berhusnuzon atau berprasangka baik kepada manusia. Yang kedua, tasamu atau tenggang rasa. Yang ketiga, tawadu atau rendah hati. Yang keempat, ta'awun atau berbuat baik, di mana adanya tindakan saling tolong-menolong antara seorang tanpa adanya pamrih atau harus ikhlas. Adapun beberapa manfaat dari berakhlak baik kepada sama manusia, beberapa di antaranya adalah yang pertama, timbulnya rasa persaudaraan. Yang kedua, mencegah permusuhan. Yang ketiga, membersihkan hati dan sifat egois, iri, dan penyakit hati lainnya. Yang keempat, memperoleh iman yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winalda Dinda Rositania, nomor induk mahasiswa 20101111097. Kali ini saya akan menjelaskan epilog 1C mengenai akhlak manusia terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Risalah Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak manusia di bumi ini, sehingga perbuatan manusia menjadi terpuji dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut akhlak mulia atau al-akhlak atau al-karimah.
Akhlak mulia adalah akhlak yang berada di atas jalur Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kesadaran akan akhlak adalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri atau hablu binafsi, hingga manusia melihat atau merasakan baik atau buruknya suatu sikap yang ia perbuat. Di sanalah manusia dapat membedakan halal dan haram, hak dan batil, boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dia bisa melakukannya. Muslim-muslim yang ideal tentu adalah muslim yang memiliki hubungan yang baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala yang terwujud dalam akidah dan ibadahnya yang lurus dan baik. Sekaligus juga memiliki hubungan yang baik secara horizontal dengan sesama manusia yang tercermin dalam akhlaknya yang mulia. Akhlak adalah sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim agar ketika ia berbuat menggunakan sifat tersebut. Ciri-ciri perbuatan akhlak: 1. Tertanam kuat di jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. 2. Dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran atau spontan. 3. Timbul dari diri seseorang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 4. Dilakukan dengan ikhlas dan benar sesuai dengan syariat, karena akhlak dikatakan baik jika sesuai dengan syariat, sedangkan perangai yang buruk adalah yang tidak sesuai dengan syariat. Alasan mengapa sesama manusia harus saling berakhlak. 1. Akhlak adalah bagian dari syariat Islam atau hukum syara dan tidak akan mungkin dipisahkan dari bagian macam-macam hukum syara seperti ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. 2. Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam bermasyarakat, kita perlu saling menghargai, misalnya cara bersikap kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Ini merupakan alasan mengapa akhlak sangat penting bagi sesama manusia, karena dengan kita berakhlak, maka kita akan dapat saling menghargai satu sama lain dan tercipta ketentraman. Alam ialah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Selain Allah, segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda mati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah yang diberi tugas dan kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta ini, yang dimana sudah seharusnya melestarikannya dengan baik. Epilog 2a. Hakikat manusia dalam kehidupan. Pengertian hakikat manusia menurut Islam. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Oleh karena itu, dapat dikatakan hakikat syariat adalah inti dan jiwa dari suatu syariat itu sendiri. Di kalangan tasawuf, orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya, karena itu muncul kata-kata diri menjadi sebenar-benar diri. Sama dengan pengertian itu mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Hakikat manusia dalam Islam. Hakikat manusia menurut Allah adalah makhluk yang dimuliakan, dibebani tugas, bebas memilih dan bertanggung jawab. 1. Makhluk atau yang diciptakan. 2. Mukarram atau yang dimuliakan. 3. Mu'akafalaf atau yang mendapatkan beban. Hakikat menurut pandangan Islam. An-Nahlawi mengemukakan bahwa manusia menurut pandangan Islam sesuai dengan hakikatnya dapat dipahami dari aspek-aspek berikut. 1. Asal-usul penciptaan manusia. 2. Makhluk yang dimuliakan. 3. Makhluk istimewa yang terpilih. 4. Tugas tertinggi manusia beribadah kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan dari epilog 2B. Iman dalam kehidupan. Iman dalam kehidupan memegang penting dalam kehidupan. Tanpa iman, kehidupan manusia seperti kapas yang diterbangkan angin kian kemari. Orang yang tidak beriman, hidupnya akan kacau.
Agar manusia tidak terjumus kepada kemaksiatan perbuatan buruk, maka iman akan mengontrol kehidupan terjerumus kepada kemaksiatan. Orang yang beriman selalu berada di daerah hijau. Itulah posisi iman dalam kehidupan. Orang yang beriman tidak akan pernah merasa stres, takut, dan merasa cemas. Setiap kali perasaan cemas. C. Tauhid sebagai urgensi kehidupan. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merelasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syarat-syarat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah ajaran Islam. Yang dimaksud tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menyebabkan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang akan ada di alam ini. Keyakinan. Contoh 1. Keyakinan seperti ini adalah dalam ajaran tauhid disebut dengan sebagai konsekuensi dari keyakinan ini. Kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya terujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. 2. Dalam ajaran tauhid paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya. 3. Sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang punya seperti tentang suatu apakah perintah atau larangan Allah. Seringkali terjadi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah terapkan. D. Syirik bencana dalam kehidupan. Contoh 1. Syirik menjala dalam bencana melanda. 2. Manusia diciptakan sesungguhnya hanya untuk menyentuh Allah. Allah mengutus Rasulullah Muhammad agar menyuruh kepada manusia. Syirik itu sangat bermacam-macam. Kita harus mengenali agar tidak terperosok ke dalam jurang keyakinan. Pembagian mengenai syirik dibagi menjadi 2, yaitu syirik besar, di mana perbuatan itu sendiri belum tergolong perbuatan ibadah kecil. Maupun syirik besar.
1. Syirik kecil menjadi 3, yaitu riya, melakukan perbuatan bukan karena Allah. Ketiga, berdasarkan kedua. 1. Melakukan suatu perbuatan hanya kepada Allah. Ketiga, didasarkan sabda Rasulullah. Fenomena menjakum syirik. Sebagai kita ketahui bahwa Islam datang mempunyai visi dan misi untuk menghancurkan sebagai bentuk keyakinan. Saudara, sebagai ketahui bahwa Islam datang mempunyai visi dan misi. Islam dewasa ini terjadi berbagai kesyirikan. Berikut beberapa perbuatan syirik yang sering kita jumpai, diantaranya berdoa kepada selain Allah, menghibur para wali dengan orang yang sholat di masjid, mengenali kuburan para wali, sholat menghadap kubur, melakukan perjalanan khusus kuburan untuk mencari berkah, berhukum tidak kepada hukum Allah saat kepada ketetapan para penguasa ulama atas syakif yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis salih. Sekian, terima kasih.